Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Untuk kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berikutnya, yang berjudul Hampir Mati di Puncak Merbabu episode kedua. Cerita ini ditulis oleh Alin Abarwati. Terima kasih buat Alin yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Bagi teman-teman yang belum mendengarkan episode pertama, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu, agar mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Aku mempercepat langkahku agar cepat bertemu dengan pendaki lain. Ada sedikit rasa menyesal melakukan pendakian seorang diri, sebab nyatanya pendakian Merbabu tak semudah yang aku bayangkan sebelumnya. Setelah berjalan dengan cepat dan melewati banyak jalan terjal, akhirnya aku pun berjumpa dengan salah satu rombongan pendaki yang saat itu berjumlah 3 orang. Karena rasa takut yang menyelimutiku, akhirnya aku pun meminta izin kepada mereka untuk bergabung dalam kelompoknya, untuk sekedar menghilangkan rasa takut. Jika nanti rasa takutku mereka seketika, aku akan mencoba memberikan diri untuk kembali berjalan seorang diri. "Mas, boleh gak saya bergabung?" tanyaku kepada para pendaki tersebut. "Tentu boleh, Mas. Sendirian aja?" tanya mereka. "Iya, Mas, solo hiking. Tapi karena saya mengalami hal-hal yang cukup menakutkan, jadi saya mencari pendaki lain yang bisa saja dijadikan teman," ucapku. "Hati-hati, Mas, kalau mendaki sendirian. Takut tiba-tiba ada yang minta bareng," ucap pendaki tersebut. "Loh, pas banget, Mas. Jadi saat saya berjalan ke pos 1, ada bapak-bapak yang tiba-tiba menghampiri saya. Dia sangat pucat dan dia bilang haus. Lalu saya beri minum. Setelahnya dia terus mengikuti saya. Saya pun sedikit takut akhirnya. Saya coba jalan lebih cepat dan orang tersebut menghilang," ucapku kepada pendaki itu. "Mas harus hati-hati, sebab belum lama ini ada seorang pendaki yang menghilang dan sampai saat ini tidak ditemukan. Entah dia meninggal di sini atau bagaimana, saya kurang tahu pasti," ucap pendaki tersebut. Setelah mendengar perkataan para pendaki tersebut, aku pun teringat dengan sosok bapak-bapak yang mengikutiku tadi. Apakah dia adalah orang yang hilang di gunung ini? Apakah dia bukan manusia, melainkan arwah atau sejenisnya? Lututku seketika saja lemas. Aku mencoba menenangkan diri agar tidak lagi mengingat sosok bapak yang mengikutiku. Aku mencoba menjernihkan pikiranku. "Terima kasih, Mas, udah memberitahu saya. Kalau begitu, saya boleh kan gabung dengan kalian?" "Oh iya, Mas, nama saya Yuda," ucapku. "Oh, saya Aji. Kedua teman saya ini Putra dan Anton. Ini pendakian Merbabu pertama kami." "Oh, kalau begitu sama dengan saya, Mas. Ini juga pendakian Merbabu pertama saya, Mas," ucapku. Kami berempat pun kemudian melanjutkan perjalanan. Aku sedikit lebih tenang setelah bergabung dengan Aji dan kedua temannya. Bayangkan hingga sampai puncak, aku terus seorang diri. Akan ada berapa banyak lagi hal aneh yang mendatangiku. Aji mengajak kami untuk beristirahat dan membangun tenda ketika sampai di pos ketiga. Barulah nanti saat tengah malam, kita baru melakukan perjalanan menuju puncak Merbabu. Aku pun hanya ikut semua rencana mereka.
Meskipun pada awalnya aku ingin ngecamp saat sudah sampai di puncak Merbabu, namun karena aku tak ingin pergi seorang diri, aku pun lebih memilih untuk terus membersamai mereka bertiga. Perjalanan menuju pos 2 dan kemudian dilanjut pos 3 berjalan dengan sangat lancar. Aku sendiri pun tidak mengalami gangguan-gangguan aneh seperti sebelumnya. Aku pun dapat mengambil kesimpulan bahwa pergi mendaki rame-rame jauh lebih aman dan menyenangkan hati sekaligus pikiran. Aku dan yang lainnya pun akhirnya sampai di pos 3. Aji, Anton, dan Putra pun bergegas membangun tenda mereka. Begitupun denganku. Mereka bertiga lebih memilih untuk satu tenda bertiga, sehingga aku pun seorang diri di dalam tenda. Mungkin ada rasa tidak enak jika salah satu di antara mereka bergabung denganku. Namun aku tidak mempersoalkan hal tersebut, sebab bagiku yang penting adalah aku tidak lagi sendirian. Saat malam mulai larut, kami pun melanjutkan aktivitas selanjutnya, yaitu memasak. Karena aku memiliki keahlian masak, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk menjadi juru masak di pendakian kami. Semua logistik dikeluarkan untuk kemudian dimasak olehku, sementara teman-teman yang lain menyiapkan minuman dan buah-buahan. Setelah selesai memasak dan kemudian dilanjutkan menyantapnya, kami pun memilih untuk tidur lebih awal agar bisa bangun lebih cepat. Aji berdua bersama teman-temannya, sementara aku tidur seorang diri. Saat terlelap, tiba-tiba saja terdengar gerimis rintik-rintik yang membasahi tendaku. Tak lama setelahnya, tiba-tiba tendaku seolah-olah ada yang menggerakkan. Bukan layaknya digerakkan oleh angin, melainkan seperti digerakkan oleh seseorang. Aku pun terbangun karenanya. Aku mencoba menatap langit-langit tendaku, dan dari sana aku melihat bayangan hitam yang berada tepat di atas tendaku. Aku sendiri tidak tahu bayangan apa itu. Aku tidak berani untuk keluar dari tenda. Aku pun berusaha sekeras mungkin untuk menghiraukan bayangan tersebut dan melanjutkan tidur, meskipun sangat sulit. Aku berusaha sekeras mungkin untuk bisa terlelap, sebab saat ini jam masih menunjukkan pukul 12 malam. Sementara aku dan teman-teman baruku itu baru akan berjalan kembali menuju puncak Merbabu sekitar jam 2 pagi. Aku pun bisa terlelap setelah berusaha dengan keras. Akan tetapi mimpi buruk pun mendatangiku, dan mimpi itu benar-benar seperti nyata. Di dalam mimpi tersebut, aku sudah berada di puncak Merbabu, dan di sana aku bertemu dengan sosok kakek yang mengajakku menginap di gubuk tuanya sebelum aku melakukan pendakian. Bukan hanya dia, aku pun melihat sosok bapak-bapak Parubaya yang mengikutiku terus-menerus saat perjalanan ke pos 1. Mereka berdua menatapku dengan tatapan tajam penuh dengan amarah. Setelah melihat tatapan menakutkan dari mereka, aku pun memberanikan diri untuk menanyakan maksud dari tatapannya itu. "Maksud kalian apa menatapku begitu?" tanyaku sedikit ketakutan. "Tidak seharusnya kamu menginjakkan kaki di tanah ini," ucap sang kakek. "Memangnya kenapa tidak boleh?" "Kamu terlalu membahayakan," ucap sang kakek lagi. "Aku tidak mengusik kalian. Aku tidak merusak apapun di gunung ini. Dan yang pasti, aku tidak berbuat seenaknya saat pendakian ini," ucapku menambahkan. "Tapi kamu sudah membawa sesuatu yang tidak seharusnya," ucap sang kakek lagi. Sesuatu apa yang kakek maksud?" tanyaku kebingungan. "Sesuatu yang kamu jadikan pelindung dari leluhurmu," ucap sang kakek lagi. Aku pun terdiam. Tidurku benar-benar gelisah karena persoalan ini. Tiba-tiba saja dari luar tendaku, Aji, Putra, dan Anton sudah memanggil-manggilku untuk keluar dari tenda. Aku pun kemudian tersadar dari mimpiku.
Keringat benar-benar mengucur deras ke tubuhku. Sontak aku pun langsung membuka tenda dan menyapa teman-teman baruku tersebut. Sementara mereka nampak kaget melihat dengan keringat yang benar-benar membasahi wajahku. "Kamu kenapa? Mimpi buruk?" tanya si Aji. "Iya, benar-benar seperti nyata mimpiku tadi," ucapku kepada Aji. "Ya udah, jangan terlalu dipikirkan. Mimpi kan hanya bunga tidur," ucap si Putra dan Anton. Mereka bertiga pun kemudian membantuku mengemasi tenda dan perlengkapan lainnya. Saat mengemasi tenda, aku pun berpikir tentang arti dari mimpi tersebut. Apa maksud sesuatu yang dibicarakan oleh mereka? Hingga akhirnya aku pun tersadar dengan pemberian kakek yang selalu kubawa kemana-mana. Menurut kakekku, itu bisa melindungiku dari mara bahaya. Benda yang diberikan kepadaku semacam kodam, yang memang sudah aku miliki sejak kecil dan selalu aku pakai dalam bentuk kalung. Apa itu yang dimaksud oleh mereka? Tanyaku dalam hati. Aku pun melamun selama beberapa waktu hingga teman-teman baruku pun kemudian menegurku. "Kenapa lagi, Yud?" tanya si Aji. "Aku baru ingat kalau aku itu bawa kodam di pendakian ini," ucapku kepada mereka. Aji dan teman-teman lain pun kaget akan pernyataanku ini. Mereka berpikir akan ada bahaya yang bisa saja datang karena hal tersebut. "Gila kamu, Yud, bisa-bisanya Muncak bawa kodam," ucap Aji sedikit tegas. "Kodam ini pemberian dari kakek yang selalu kupakai kemana-mana," ucapku kepada mereka. "Tapi gak perlu sampai dibawa ke gunung kali," ucap Aji sedikit kesal lagi. "Ya gimana? Kata kakekku itu bisa jadi pelindung," ucapku menambahkan. "Tapi pasti penghuni gunung ini tidak suka akan sosok yang ada di dalam kodam kamu itu, Yud. Nanti kalau ada sesuatu terjadi, lebih baik kita pisah aja. Biar aku, Putra, dan Anton jalan sendiri," ucap si Aji. Aku benar-benar kaget saat Aji mengucapkan hal tersebut. Jika mereka benar-benar jalan sendiri, maka aku benar-benar seorang diri. Apa yang harus aku perbuat jika hal buruk terjadi pada diriku dalam pendakian ini? Aku pun kemudian memohon kepada Aji, Putra, dan Anton agar tetap mengizinkanku untuk mendaki bersama. Aku benar-benar tidak ingin berjalan seorang diri. Aku tidak menyangka nyali besarku saat memutuskan solo hiking benar-benar luntur seketika. "Aku janji gak akan ada masalah saat perjalanan. Tapi aku mohon, biarkan aku ikut bareng kalian," ucapku. "Apa gak lebih baik kamu buang saja kodamnya?" ucap si Aji. "Gak mungkin, Ji, karena ini pemberian kakek," ucapku. "Oh gitu, ya udah," ucap si Aji. Setelah selesai merapikan tenda, kami pun kemudian mulai melanjutkan perjalanan. Namun dalam perjalanan ini aku merasa sikap Aji, Putra, dan Anton sedikit berbeda. Aku memaklumi perubahan sikap mereka, sebab dalam hal ini aku yang salah. Aku yang sudah membawa kodam pemberian kakek saat pendakian Merbabu ini. Sedangkan mereka bertiga secara tidak langsung terlibat dalam permasalahanku. Di tengah perjalanan, ada saja kejanggalan-kejanggalan yang terus-menerus mengusikku. Aku berusaha bersikap seolah-olah tidak ada makhluk gaib yang menggangguku. Sebab jika aku bicara secara langsung, aku takut Aji dan yang lainnya merasa tidak nyaman dan memilih untuk berjalan sendiri. Di sepanjang jalan aku melihat sosok perempuan yang persis seperti sosok kuntilanak yang terus memandangiku dari sebelah kanan dan kiri jalur pendakian, yang tak lain adalah jurang. Sepanjang jalan, aku terus beristighfar untuk menenangkan diriku sendiri. Meskipun rasa takut di dalam diriku begitu besar, namun aku mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja. Meskipun aku berusaha bersikap biasa-biasa saja,
Namun nyatanya ketiga temanku itu melihat raut kecemasan dalam diriku. "Yuda, kamu baik-baik saja kan?" tanya si Putra. "Aman kok, aman, tenang," ucapku kepada si Putra. Di sepanjang jalan aku merenungkan hal yang terjadi kepada diriku. Andai saja sejak awal aku tidak membawa kodam warisan kakek bersamaku, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Tidak akan mungkin makhluk-makhluk itu terus menggangguku tanpa henti. Dan tidak akan mungkin aku bermimpi buruk. Mungkin kalau sejak awal aku buang kodam ini seperti yang diucapkan tadi, semua pasti akan baik-baik saja, ucapku dalam hati. Aku pun kemudian berinisiatif untuk membuangnya. Namun tanpa sepengetahuan tiga teman baruku itu, aku pun meminta izin kepada mereka dengan berpura-pura mau buang air kecil. Teman-teman, aku mau buang air dulu ya, sebentar aja, ucapku kepada mereka. "Ya udah, kami tunggu di sini ya," ucap si Aji. "Iya, jangan kemana-mana dulu ya," ucapku. Aku pun kemudian langsung pergi menuju ke pohon besar, tak jauh dari tempat teman-teman baruku menunggu. Aku mulai menggali lubang untuk mengubur kalung kodam peninggalan kakek. Meskipun berat, namun aku seperti tak ada pilihan lain. Setelah usai, aku pun merasa sedikit lega. Namun aku ingin melampiaskan dengan sebuah teriakan agar hatiku semakin tenang. Aku kemudian mencari tanah yang cukup lapang dan berteriak di sana. "Jangan ganggu saya sudah penuhi semuanya. Biarkan saya hidup tenang," teriakku. Sepertinya Aji dan yang lainnya mendengar teriakanku itu. Mereka pun sontak langsung berlari untuk menghampiriku, sekaligus menenangkanku. Barangkali ada hal buruk yang menimpaku. "Yud, ada apa Yud?" tanya si Anton. "Tidak ada apa-apa, semuanya aman kok," ucapku menambahkan. "Lo yakin Yud?" "Yakin, sangat yakin, sudah aman ini." "Ya udahlah, ayo kita lanjut jalan. Ayo." Pertanyaan tentang apakah semua baik-baik saja terus ditanyakan oleh Aji, Putra, dan juga Anton. Dari sana terlihat ketulusan hati mereka. Meskipun mereka sendiri pun ada rasa khawatir sejenak tahu bahwa aku membawa kodam saat pendakian ini. Namun sekarang kodam yang aku bawa, sudah kumusnahkan. Itu artinya semua akan selalu dalam kondisi baik-baik saja. Setelahnya aku berpikir semuanya sudah baik-baik saja setelah aku berhasil memusnahkan kodam tersebut, tanpa aku tahu dampak setelahnya apa. Namun aku berpikir kodam hilang semua selesai. Aku pun kini mulai bisa bersikap biasa saja dan menjadi lebih tenang. Aku pun memberitahukannya kepada teman-teman baruku itu. "Aku udah musnahin kodam yang aku bawa itu." "Kamu yakin Yud, kodam itu sudah dimusnahin?" tanya si Aji. "Yakinlah, kan bukannya kamu juga yang meminta untuk menghilangkan kodam tersebut?" tanyaku kepada Aji. "Aku gak memintamu untuk memusnahkan kodam tersebut. Aku hanya kecewa karena kamu membawa kodam tersebut saat pendakian ini. Sedangkan kamu tahu sendiri kan, di gunung itu yang hidup bukan hanya kita, tetapi ada makhluk lain yang mungkin saja tidak suka dengan kodam yang kamu bawa itu," ucap si Aji. "Ya udah, aku sudah terlanjur memusnahkannya," ucapku lagi. "Apa semuanya akan baik-baik saja setelah kamu musnahin itu?" tanya Aji. "Aku sendiri kurang tahu, tetapi yang aku paham kodam tersebut tidak bisa sembarangan dilenyapkan. Harus dikembalikan ke orang pertama yang memberikannya. Tapi aku sudah tidak bisa berpikir secara jernih. Aku sudah lelah diteror oleh penghuni gunung ini hanya karena kodamku itu," ucapku kepada teman baruku itu. "Ya udah, buat pelajaran aja itu," ucap si Aji lagi. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah tidak memiliki perlindung lagi, aku merasa jalur pendakian Merbabu benar-benar menyeramkan. Di sebelah kanan dan kiri jalur pendakian
terdapat jurang yang begitu curam. Padahal sebelumnya tidak begitu curam. Akan tetapi, yang bisa melihat kejanggalan tersebut hanya aku. Semuanya nampak seperti ilusi optik. Jalannya pelan-pelan saja. Sebelah kanan dan kiri kita semuanya jurang, ucapku. Itu bukan jurang, Yud. Udah, fokus ke depan aja, ucap si Aji. Aku pun hanya terdiam setelahnya. Apa aku salah lihat ya? Atau ada sesuatu yang terjadi dengan diriku? Namun aku berusaha untuk bersikap tenang. Sebab jika aku semakin resah, maka hal buruk bisa saja menghampiriku. Perjalanan hingga sampai di puncak sudah tidak jauh lagi. Tiba-tiba saja, aku merasa sangat ingin buang air kecil. Aku pun meminta izin kepada ketiga teman baruku itu untuk pergi buang air kecil. Teman-teman, aku mendadak kebelet nih. Aku pergi buang air kecil dulu ya. Semisal kalian mau jalan duluan gak apa-apa. Lagian kan puncak sebentar lagi tuh sudah kelihatan, ucapku. Ya udah, kita ketemu di puncak ya, ucap Aji dan yang lainnya. Jangan kemana-mana dulu sebelum aku sampai di puncak ya, ucapku lagi. Saat itu hari sudah hampir sore. Aku berencana untuk kembali ngecamp saat sampai di puncak. Namun jika yang lainnya ingin segera turun, maka aku pun akan ikut bersama mereka. Kini aku pergi seorang diri ke sebuah pohon besar untuk buang air kecil di sana. Permisi, numpang pipis, ucapku. Sialan, terdengar suara besar dari balik pohon itu. Aku terkaget seketika. Aku pun mundur beberapa langkah ke belakang dari pohon tersebut. Kamu siapa? Tanyaku gemeteran. Gak usah takut. Aku tak akan mencelakaimu, ucap suara tersebut. Mau kamu apa? Tanyaku. Tinggallah di sini dan kita akan berteman, ucap suara itu lagi. Tidak, aku gak mau tinggal di sini, ucapku kepada suara itu. Aku pun kemudian berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari suara tersebut. Suara yang aku sendiri tak tahu asalnya dari mana. Namun karena hal tersebut, aku mengurungkan niat untuk buang air kecil. Aku berlari hingga aku tersesat. Aku pun terus mencari jalan keluar, menuju jalan awal pendakianku menuju puncak. Namun aku terus-menerus berputar-putar di jalan yang sama, hingga aku sendiri merasa kelelahan. Aku pun memilih untuk beristirahat sejenak, untuk sekedar menghilangkan lelah. Setelahnya, aku pun kembali melanjutkan perjalanan. Aku berusaha untuk terus mencari jalan keluar di sisa tenagaku. Aku pun mencoba memanggil ketiga temanku, namun tak ada jawaban apapun dari mereka. Mungkin saja mereka sudah sampai di puncak. Sebelumnya kan aku yang meminta mereka untuk jalan duluan ke puncak, sementara aku buang air kecil terlebih dahulu. Di tengah kepasrahanku, aku pun meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam menemukan jalan keluar, sebab aku tidak ingin selamanya terpenjara di merbabu ini. Ya Allah, tunjukkanlah jalan keluar terbaik. Aku sudah lelah mencarinya. Hanya kepadamu lah hamba meminta pertolongan, doaku. Aku terus-menerus meminta pertolongan dari Allah. Aku pun berserah akan takdir hidupku yang aku terima. Aku pun kemudian kembali berjalan menyusuri hutan, dan aku mendengar suara ramai dari kejauhan. Aku pun mencoba mengikutinya, berharap suara itu berasal dari rombongan para pendaki. Benar saja, berkat mengikuti sumber suara tersebut, aku pun menemukan jalan yang benar, hingga akhirnya aku pun kembali ke jalan pendakian yang sesuai. Terima kasih karena sudah menunjukkan jalan yang benar ya Allah, ucapku. Aku pun bergegas berjalan menuju puncak. Aku mengikuti para pendaki lain yang memiliki tujuan yang sama denganku. Mereka tidak sadar jika aku tersesat. Mereka hanya tersenyum dan menyapaku tanpa bertanya secara mendetail. Aku tidak tahu berapa lama aku tersesat.
Aku yakin pasti Aji dan yang lainnya sudah menunggu dengan cukup lama. Tanpa berpikir panjang, aku pun mulai mempercepat langkahku. Meskipun rasa lelah tak bisa aku hindarkan. Tersesat membuatku banyak kehilangan tenaga. "Jangan cepet-cepet bang, cepet lelah nanti," ucap pendaki lain. "Iya mas, sudah ditunggu soalnya," ucapku kepada pendaki itu. "Oh alah, berpisah dari rombongan mas?" tanya mereka. "Iya mas, makanya itu harus bisa cepat-cepat sampai puncak, supaya teman-teman saya tidak merasa khawatir." Aku pun mempercepat langkah, tanpa menghiraukan sekeliling, hingga akhirnya aku pun sampai di puncak Merbabu. Aku bergegas untuk mencari mereka semua. Aji dan yang lainnya melihatku yang baru sampai di puncak Merbabu. Mereka langsung memanggilku dengan keras. Yud, kita di sini Yud," ucap si Aji. Melihat mereka lagi, ada perasaan senang dan haru. Setelah tersesat beberapa jam, akhirnya aku berhasil sampai di puncak Merbabu. Ini merupakan satu hal yang begitu membahagiakan untukku. Perjalanan penuh haru yang benar-benar menguras banyak emosi. "Kok lama banget?" tanya mereka. "Tadi aku tersesat," ucapku. "Tersesat? Tersesat di mana lu?" tanya si Aji. "Tadi pas mau buang air kecil, tiba-tiba ada suara menyeramkan memanggil-manggil terus. Karena kaget, aku pun berlari tanpa arah, hingga akhirnya tersesat di tempat yang mana aku sendiri pun tidak tahu," ucapku kepada mereka. "Ya udah, yang penting kamu bisa selamat," ucap si Aji. Kami pun kemudian bersuah foto di puncak Merbabu untuk mengabadikan momen. Apalagi langit Merbabu saat ini sangat cantik. Sunset pun terlihat begitu jelas. Ada rasa lega yang begitu mendalam dari perasaanku. Akhirnya aku bisa sampai di puncak Merbabu. Setelah bersuah foto, aku pun bertanya kepada Aji dan yang lainnya, apakah mereka akan memutuskan untuk ngecamp kembali atau memilih turun. Teman-teman, kalian semua mau ngecamp lagi atau mau turun?" tanya aku. "Kayaknya sih mau turun aja deh. Ngecamp terus sampai juga," ucap si Aji. "Ya udah, mau berangkat jam berapa?" tanya aku. "Jam 8 malam mungkin, biar kita bisa rehat dulu sebentar di sini," ucap si Aji. "Oh, ya udah aku ikut kalian lagi ya," ucapku kepada teman-teman baruku. "Aman, kita bareng aja lagi," ucap si Aji. Aku benar-benar beruntung dipertemukan dengan teman-teman baru yang sangat baik. Meskipun baru bertemu di jalur pendakian, namun mereka dengan entengnya menerimaku. Meskipun sempat ada persoalan sedikit. Malam pun kini mulai menyapa para pendaki di puncak Merbabu. Beberapa pendaki lain sudah memutuskan untuk turun, sementara aku dan yang lainnya masih beristirahat di puncak Merbabu. Tiba-tiba saja, aku pun ingin buang air kecil lagi. Sebab memang sebelumnya tertunda karena gangguan makhluk tak kasat mata itu. Teman-teman, aku buang air kecil dulu ya. Tadi belum sempat karena keburu ada gangguan datang, ucapku kepada mereka. "Ya udah, jangan jauh-jauh. Ingat, jam 8 kita turun," ucap si Aji. "Siap." Aku pun kemudian mencari titik aman untuk ku buang air kecil. Karena gelap, aku pun tidak melihat hal-hal yang berada di bawahku. Aku pun berjalan menurun sedikit dan mulai membuka celana untuk buang air kecil. Tiba-tiba saja, tanah yang aku pijak bergerak. Dan aku pun sulit mengendalikan diriku sendiri. Semakin kuat aku mencoba bertahan, tanah itu semakin kuat pula bergerak ke bawah. Hingga aku sendiri pun tak mampu lagi untuk menahan diri. Aku terbawa oleh tanah yang bergerak tersebut ke bawah, hingga badanku pun lecet-lecet. Semakin jauh ke bawah, aku pun semakin mencium bau belerang yang begitu menyengat. "Apa ini kawah Merbabu?" ucapku. Aku pun mencoba berteriak meminta pertolongan, berharap teman-temanku mendengar teriakanku. Tolong aku!"
Aku terperosok!" teriakku. Namun tak ada siapapun yang mendengarnya. Suasana di malam itu benar-benar gelap. Jika tanah yang saat ini aku pijak terus bergerak ke bawah, aku bisa saja turun ke kawah merbabu. Dan entah apa yang akan terjadi kepadaku setelahnya. Namun jika aku terus-menerus berada di sini, aku bisa saja keracunan belerang dan bisa tewas cepat atau lambat. Aku benar-benar tidak habis pikir. Cobaan demi cobaan datang bertubi-tubi menghampiriku dalam pendakian ini. Padahal aku sudah melenyapkan kodam yang aku bawa. Namun nyatanya hal buruk terus menghampiriku. Aku kembali berpasrah diri kepada Sang Pencipta. Sedari awal memang tak seharusnya aku membawa kodam dalam pendakian ini. Aku pun juga tak seharusnya melenyapkannya begitu saja tanpa mencari tahu terlebih dahulu cara membuangnya tersebut secara benar-benar agar tidak menimbulkan persoalan. Di dalam kepasrahanku, tiba-tiba saja aku melihat cahaya yang bersinar begitu terang, tepat di depan mataku. Ia sosok perempuan yang begitu cantik, meskipun sudah terlihat keriput di wajahnya. Matanya begitu meneduhkan, dan usianya tak jauh berbeda dengan kakek-kakek yang sebelumnya mendatangiku. "Mengapa kamu melenyapkan pemberian kakek buyutmu?" ucap nenek tersebut. "Aku tak punya pilihan lain, Nek. Aku hanya tidak ingin diganggu terus oleh penghuni gunung ini, hingga aku pun melenyapkannya," ucapku. "Dia akan menolongmu jika kamu berjanji untuk mengembalikannya dengan cara yang benar," ucap sang nenek. "Aku berjanji, Nek, akan mengembalikannya jika aku menemukannya lagi," ucapku. "Dia ada di hadapanmu sekarang," ucap sang nenek. Nenek penghuni kota milikku?" tanyaku. "Benar, aku sang nenek." "Tolong, Nek. Tolong selamatkan aku, Nek." "Nenek akan menyelamatkanmu, asal kamu berjanji satu hal." Apa, Nek? Aku pasti akan mematuhinya." "Jadilah pribadi yang lebih baik, dan jangan pernah sekalipun membawa kodamu ke tempat-tempat yang tidak seharusnya, agar tidak muncul gesekan," ucap sang nenek itu. Saya berjanji, Nek. Saya akan mematuhinya." "Baiklah, kamu harus yakinkan diri kamu sendiri bahwa kamu akan selamat. Kemudian berjalanlah secara merayap untuk menaiki tanah bergerak yang saat ini kamu pijak. Aku akan melindungimu," ucap sang nenek itu. Tak lama setelahnya, kalung yang sebelumnya sudah aku buang melekat kembali di leherku. Dia yang menyebabkan malapetaka di dalam hidupku. Namun dia juga yang telah menyelamatkanku dari malapetaka itu sendiri. Aku pun kemudian mengikuti arahan yang telah diberikan olehnya. Aku pun kemudian memejamkan mataku sembari berserah diri kepada Tuhan. Aku mulai merangkak ke atas dengan sekuat tenaga yang aku miliki. Meskipun tubuhku penuh luka, namun rasa optimis terus menyemangatiku untuk bisa kembali ke tempat semula. Aku tidak ingin mati sia-sia di puncak merbabu. Perlahan-lahan namun pasti, tubuhku mulai bergerak naik, meskipun memakan waktu yang tidak sebentar. Aku tidak mengucapkan kata apapun untuk menghemat tenagaku. Tujuanku saat ini yaitu keluar dari kawah merbabu. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Harus, ucapku menyemangati diriku sendiri. Tak lama kemudian, Grimis pun datang. Aji, Putra, dan Anto pun mulai mencari keberadaan Yuda yang sedari tadi tak kunjung kembali. Mereka pun mencari sekeliling puncak sembari memanggil nama Yuda. "Yud, kamu di mana, Yud? Yuda, udah gerimis nih. Kita mau turun ke bawah nggak?" ucap Aji dan yang lainnya. Aku mendengar teriakan mereka, namun aku terlalu lemah untuk menjawabnya. Aku pun memilih untuk terus merangkak naik,
Meskipun gerimis mulai membasahi tubuhku, luka di tubuhku pun begitu perih karena terkena air hujan. "Yud, kamu di mana? Ini gimana? Yuda gak ketemu-temu. Aku takut terjadi hal buruk kepadanya," ucap si Aji. "Kita cari dulu yuk di sekitar sini. Dia gak mungkin pergi jauh," ucap si Putra. "Tapi kalau hujan semakin deras, lebih baik kita bangun tenda di sini dulu," ucap si Anton. "Betul juga. Pokoknya kita cari dulu Yuda. Kita jangan turun dulu sampai ketemu sama Yuda," ucap si Aji menambahkan. Mereka bertiga terus mencari keberadaanku. Kecemasan pun terlihat dari raut wajah mereka. Meskipun bukan teman lama, namun mereka benar-benar peduli. Setelah merangkak cukup lama, akhirnya aku pun sampai di tepian puncak, dan jarak kawah denganku sudah begitu jauh. Aku pun mulai berteriak sebisaku untuk memanggil teman-temanku. "Aku di sini," ucapku dengan nada yang begitu lirih. Aji pun melihat keberadaanku. Mereka bertiga kemudian berlari ke arahku untuk menolongku. Aku benar-benar tidak sanggup untuk berdiri. Mereka pun mengambilkan minum untukku, sebab raut pucat tergambar jelas di wajahku. Yud, minum dulu Yud," ucap Aji khawatir. "Ceritanya nanti saja, kalau kamu sudah pulih," ucap si Putra. Aku pun langsung menenggak minuman yang diberikan kepada aku. Dahaga benar-benar hilang setelahnya. Mereka juga melihat luka-luka di tubuhku. Mereka mencoba untuk mengobatinya dengan perlengkapan seadanya. Aku mencoba menarik nafas panjang untuk menenangkan diriku sendiri. Aku benar-benar beruntung bisa selamat dari maut di puncak merbabu ini. Aku tidak tahu jika sosok penghuni kodamku tidak memberi wejangan panjang, aku pasti sudah mati. Karena terjatuh ke bawah ataupun karena menghirup belerang yang tak baik bagi pernafasanku. Aku pun menyandarkan tubuhku di tubuh Aji. Mereka bertiga benar-benar terlihat khawatir karena aku menghilang cukup lama. Setelah aku kembali tenang, mereka pun menanyakan apa yang terjadi kepadaku. "Kamu ini kenapa?" tanya si Aji. "Aku hampir jatuh ke dasar kawah," ucapku. "Kok bisa?" tanya si Aji lagi. "Saat sedang buang air kecil, tiba-tiba saja tanah di sana bergerak. Aku pun terperosok di dalamnya. Namun belum sampai ke bawah, meskipun aku sempat menghirup aroma belerang. Aku ditolong oleh kodam pemberian kakek buyutku," ucapku kepada Aji. "Lain kali, kamu harus lebih hati-hati. Ingat, ini bukan daerah kita. Jadi kita tidak bisa semena-mena," ucap si Aji lagi. Setelahnya kami berempat pun memilih untuk turun karena luka yang kuderita. Mereka bertiga pun memutuskan untuk membuat tandu dari kayu-kayu yang berserakan di sana untuk membawaku. Aku berharap lukaku lekas pulih sehingga aku tidak menyusahkan teman-teman baruku ini. Pendakian ini benar-benar memberikanku banyak pelajaran. Aku pun tak akan mungkin bisa melupakan kejadian-kejadian yang menghampiriku. Selain itu, aku juga sangat berterima kasih untuk ketiga teman baruku ini. Meskipun mereka baru mengenalku, namun mereka benar-benar membantuku dari kesulitan yang aku alami dalam pendakian ini. Aku sangat berterima kasih kepada mereka. Jasa mereka tak akan mungkin bisa aku lupakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Cerita ini pun selesai, tamat, final sampai di sini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.